Untuk yang lain bisa dengan pengecatan, pengkilapan, atau coating, atau mungkin dilabur dengan yang lebih bagus. Nah, kalau punya saya sederhana aja, cuma dengan lem putih dan semen putih. Ini hasilnya. Ini sobat, kalau dilihat dari jarak jauh, nah seperti ini. Oke, ketemu lagi di channel Lapak Tengah WDC Fishing. Oke sobat, kita lanjutkan. Ini profil herbal atau bataringan murah meriah. Kita lanjuti pertanyaan yang pertama tentang pemasangan herbal. Seperti ini sobat ya, pemasangannya. Coba kita lihat dari sudut ya, sudut yang berbatasan dengan pengecoran. Ini harus menggunakan benang sobat, agar lurus sampai bawah. Tujuannya nanti untuk membuat sudut yang bagus, tidak terlalu mahal. Oke, jadi orang Jawa mengatakan benangi itu mahal sekali sobat. Jadi kita buat lurus sebelum pemasangan dengan menggunakan benang, agar nanti nggak usah membuat sudut yang harganya terlalu mahal atau benangi, kata orang Jawa. Nah seperti ini sobat ya, sebelum pemasangan herbal diatur dulu benangnya, ditarik tegak lurus ya. Nah ini menggunakan lot ya, agar lurus, tegak lurus tujuannya. Orang Jawa mengatakan lot. Lanjut pemasangan herbal bataringan untuk dua aplikasi, luar dan dalam. Ini yang outdoor, dibaliknya indoor. Ini yang dalam ruangan. Yang mempertanyakan bagaimana aplikasi dalam ruangan atau indoor, ini salah satu jawabannya. Ini luar, ini dalam ruangan. Ini yang di dalam ruangan indoor, dan ini yang luar ruangan outdoor. Oke sobat, kita masuk proses finishing atau penyelesaian ya. Ini langkah yang pertama, kita menutup lubang-lubang di sela-sela herbal atau bataringan ya. Ini yang lubang-lubang kita tutup menggunakan acian. Nah ini kelihatan lubang sobat ya. Nah ini perlu ditutup. Oke, kemudian yang kedua, menghilangkan yang timbul tumpahan-tumpahan dari perekat ya, seperti ini. Ini perlu dihilangkan, dihaluskan. Ini cukup banyak sobat ya. Nah seperti ini, nah seperti ini. Ini perlu dihilangkan. Itu langkah yang kedua. Oke, kemudian langkah yang ketiga, kita menutup luka yang berada di herbal atau bataringan. Ini banyak luka karena dipukul untuk agar lebih kuat ya. Kemudian bataringan ini luka seperti ini. Nah ini sobat bisa melihat ya, ini perlu ditutup dulu sebelum dilabur dengan acian. Oke, itu langkah yang ketiga. Proses penghilangan kelebihan sobat. Oke, ini dibersihkan agar apa? Nah seperti itu. Oke sobat, nah ini agak dipukul karena keras ya.
Ini penghilangan, nah kelebihan dari perekat ini ya. Nah seperti itu ya, agak dipukul agar ini bersih sebelum dilabur dengan acian. Oke, kalau mungkin kurang jelas bisa diulang kembali videonya. Cobain ya proses pemulihan luka yang ada di Bataringan ya. Seperti ini prosesnya. Nah, kita tempeli. Ya, kita tempeli kemudian kita labur. Nah, seperti itu. Atau istilahnya sama dengan melamir lah. Melamir dalam proses pengecatan. Nah seperti ini sobat ya, jadi biar nggak ada luka nantinya terlihat rata. Oke, proses penutupan lubang sela-sela di antara Bataringan ini ya, dengan mortar merek apapun, yang penting halus sobat. Jadi kita pilih mortar yang halus. Saya nggak mau menyebutkan merek ya, karena bukan sponsor ini. Ini proses indoor atau dalam ruangan sobat. Bisa dikatakan murah meriah karena nggak perlu banyak biaya. Kita nggak perlu mester, tinggal kita tutup lubang maupun luka-luka, kemudian nanti bisa dipelamir atau dileleti dengan mortar yang halus. Yang kelima nanti langsung dilabur dengan mortar acian. Kemudian terakhir yang keenam kita labur dengan mortar acian yang dicampur dengan semen. Itu proses finishing. Proses pelaburan acian sobat. Ini proses pelaburan acian seperti itu. Jadi ini dilabur dengan mortar acian. Itu prosesnya. Setelah herbal dibasahi, kemudian istilahnya diaci. Oke. Nah, ini diaci pakai mortar acian. Kemudian hasilnya bisa saya geser. Nah, seperti ini hasilnya sobat. Ini setelah proses pelaburan dengan mortar acian. Ini finishing. Untuk selanjutnya terserah pemilik mau dibikin apa, bisa dicat atau di finishing yang lainnya. Itu merupakan hak dari pemilik. Nah ini yang belum sobat, ini masih proses. Oke, ini jalan ke sini nanti. Nah untuk yang ini sudah selesai, tinggal finishing. Hasil finishing dalam ruangan atau indoor ini sudah proses penghilangan yang berlebihan yang muncul, kemudian penghilangan yang lubang-lubang, menutup lubang, udah proses selesai. Kemudian dilanjut pelaburan acian. Oke, jadi setelah pelaburan mortar halus, kemudian pelaburan acian, ini udah finish. Kemudian untuk selanjutnya terserah pemilik ya, bisa dipilih mana yang suka, apa pengecatan atau mungkin coating, bukan cutting ya, coating ya, pengkilapan ya.
atau mungkin pakai waterproof, monggo semuanya. Ini yang sudah finishing punya saya pakai semen putih sama lem putih, itu aja. Ini hasilnya bisa dilihat, ini cuma semen putih sama lem putih. Dari situ jelas ini murah meriah sobat, murah meriah, nggak perlu biaya tinggi, tapi hasilnya udah cukup bagus. Hasil akhir untuk herbal atau bataringan, ini yang indoor atau dalam ruangan, bisa dilihat. Ini hasil akhir untuk punya saya. Ini cuma dilabur putih seperti ini hasilnya. Ini yang indoor sobat, hasilnya seperti ini, boleh dilihat secara dekat. Ini cuma dilabur dengan semen putih dan lem, tapi semennya spesial pada yang putih. Ini hasil akhir. Ya, ini indoor atau dalam ruangan. Kalau kita lihat dari luar, lanjut untuk outdoor atau luar ruangan. Oke, ini hasil akhir untuk herbal yang outdoor atau luar ruangan. Saya ulangi sekali lagi, hasil akhir yang outdoor itu terlihat sobat ya. Yang indoor yang dalam ruangan terlihat dari sini. Ini hasil akhir dari herbal atau bataringan. Kalau rumahnya belum selesai sobat ya, ini masih proses untuk selanjutnya. Ini yang bawah nih masih perlu pengecatan. Yang saya utamakan hasil akhir dari herbal atau bataringan. Oke, kita lihat samping. Ini sobat, yang samping hasil akhir herbal atau bataringan dengan profil pembuangan sudut. Ini hasil akhirnya sobat untuk punya saya. Ini cuma dengan dilabur menggunakan lem putih dan semen putih, untuk semennya yang spesial. Ini hasil akhirnya sobat. Monggo bila ada pendapat silahkan, karena ini hasil akhir untuk punya saya. Untuk yang lain bisa dengan pengecatan, pengkilapan, atau coating, atau mungkin dilabur dengan yang lebih bagus. Nah, kalau punya saya sederhana aja, cuma dengan lem putih dan semen putih. Ini hasilnya. Ini sobat, kalau dilihat dari jarak jauh, nah seperti ini. Mungkin ada pendapat lain, monggo ditulis di kolom komentar atau langsung konfirmasi ke YouTube. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, menonton video saya. Saya banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, jempolnya ya. Kemudian beri komentar pendapat di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, silakan diulang videonya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Lur. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya saudara-saudaraku yang telah menonton video kami. Oleh karena itu, tolong dukung video kami dengan cara subscribe, klik like, dan beri komentar untuk video-video kami. Terima kasih.